pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf. Saya Samuel Stompul, ya, anggota DPRD Kota Bekasi, hari ini bersama dengan rekan-rekan saya yang berjuang untuk toleransi tegak lurus di Kota Bekasi ini. Makanya mereka bersuara lagi karena nggak ada ini, nggak ada sekiranya, nggak takut mereka. Salam saudaraku, buntut dari viralnya kasus ASN Bekasi yang melarang tetangganya beribadah doa di rumah sendiri, akhirnya menuai banyak kecaman dari masyarakat, bahkan Ormas PBB atau Pemuda Batak Bersatu juga ikut turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan agar ASN tersebut diproses secara hukum karena perbuatan intolerannya. Goyang gerbangnya, goyang gerbangnya sekarang juga. Goyang gerbangnya sekarang juga. Mulai memanas. Mundur kawan-kawan 3 langkah ke belakang, supaya Satpol PP-nya beristirahat sejenak. Perilaku seperti ini yang seharusnya. Dan seperti biasa, ketika kasusnya sudah viral dan menjadi ramai, endingnya sudah bisa kita duga lah ya, yaitu si ASN akhirnya mengeluarkan kalimat permintaan maaf seperti yang disampaikan di dalam video ini. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, camat lurah dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dewati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, mungkin kita sebenarnya sudah muak ya dengan para pelaku intoleran yang ketika melarang orang beribadah, mereka begitu arogan dan begitu sombong. Tetapi tiba-tiba langsung memelas ketika meminta maaf. Omong kosong sebenarnya semua ini. Memang sebagai orang Kristen, kita ini harus saling memaafkan. Tetapi kita harus paham, Ibu ASN ini bukan hanya sedang berurusan dengan orang Kristen yang ibadahnya dilarang, tetapi juga dia sedang berurusan dengan hukum negara ini yang tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena negara kita adalah negara hukum, maka harus ditegakkan agar hukum itu tidak hilang wibawanya. Karena jika perbuatan intoleran hanya selesai dengan kata maaf, maka tidak akan pernah ada yang namanya efek jera. Dan kedepannya akan muncul lagi kasus-kasus yang sama seperti kasus ini. Bahkan kalau kita berkaca ke belakang ya, kenapa sih hanya permintaan maaf mayoritas saja yang seringkali diterima? Coba kita lihatlah kasus saudara-saudara kita minoritas, seperti contohnya kasus Ahok gitu ya, yang soal surah Al-Maidah, lalu juga kasus Melina, soal minta tolong kecilkan suara tua masjid. Mereka ini sebenarnya nggak pernah melarang orang beribadah, tetapi ketika mereka meminta maaf di publik, gara-gara kasus mereka viral, ya, apa yang terjadi? Mereka malah didemo, permintaan maafnya tidak diterima, bahkan sampai diteror, dan ujung-ujungnya mereka tetap masuk penjara. Jadi kalau negara serius mau menghentikan tindakan-tindakan intoleran, maka tegakkanlah hukum seadil-adilnya agar di kemudian hari
orang-orang intoleran yang berpikir bahwa ia bisa sesuka hati melarang orang lain beribadah, mereka-mereka ini pun akhirnya sadar bahwa mereka sudah tidak bisa lagi melakukannya karena dilihatnya bahwa hukum di negara ini benar-benar berjalan dengan baik, baik itu kepada mayoritas ataupun kepada minoritas tanpa pandang bulu. Dan sepertinya teman-teman sudah banyak ya orang-orang yang sudah mulai sadar akan kasus-kasus seperti ini, dan ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan mereka menganggap bahwa semuanya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf ya. Kita sebagai minoritas sudah bosan ya mendengar kata maaf, lalu juga materai 10.000 ya atas tindakan perilaku intoleran mereka terhadap kita ya. Dan salah satu yang sedang memperjuangkan agar ASN intoleran ini diproses menurut hukum yang berlaku, itu adalah anggota DPRD Bekasi bernama Samuel Sitompul. Wah, ini apa rasanya ini ya sama-sama Sitompul. Mari kita lihat apa yang mereka bicarakan dalam video berikut ini. Saya Samuel Sitompul, ya, anggota DPRD Kota Bekasi. Hari ini bersama dengan rekan-rekan saya yang berjuang untuk toleransi tegak lurus di Kota Bekasi ini. Saya Samuel Sitompul menyatakan tidak boleh ada oknum ASN atau pejabat ASN apapun yang melarang orang untuk beribadah di Kota Bekasi. Tambahan? Tidak ada yang boleh merusak toleransi di Kota Bekasi. Lawan, pecat ASN yang merusak toleransi Kota Bekasi. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu konstitusi kita. Di atas itulah negara ini didirikan. Maka siapapun yang keluar dari apa yang telah diatur oleh pendiri negara ini, berarti dia tidak semangat lagi dengan Indonesia seperti mana yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa ini. Mereka. Mas Ibun Girsang, satu tokoh pemuda Batak. Ya, bahwa di negara Indonesia ini macam-macam agama dan suku, itulah kekayaan Indonesia yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Makanya mereka berbuat lagi karena nggak ada ini, nggak ada sekiranya, nggak takut mereka. Siap Bang. Jadi terkait komisi ASN kita sudah bergerak, satu, kemudian yang kedua, hari ini kita sudah melakukan tekanan sosial ya Bang ya, melalui Pemuda Batak Bersatu ya. Kemudian yang ketiga, besok teman-teman akan melakukan upaya hukum ya. Keempat, saat beribadah hari Minggu besok teman-teman PBB akan kawal. Artinya langkah kita konkret untuk penyelesaian masalah ini. Itu Bang. Siap. Siap Bang, siap. Siap Bapak, siap Bapak. Kemudian statement resmi saya sebagai anggota DPRD juga sudah saya kerjakan bagaimana supaya tidak ada oknum ASN yang melakukan hal seperti itu Bang. Oke Bang Permadi, terima kasih atas laporannya. Saya mengucapkan terima kasih ya Bang. Siap Bang. Siap Bang. Jadi saya respect ya buat anggota DPRD Bekasi dan juga teman-temannya, lalu juga ada Bu Janda tadi di video call ya. Intinya mereka tidak terima kalau kasus ini hanya diselesaikan dengan kata-kata maaf. Karena kalau dibiarkan ini akan berpotensi mengakibatkan kejadian yang sama akan terus terjadi secara berulang-ulang. Dan anggota DPRD Bekasi ini juga berjanji bahwa mereka akan bergerak untuk mengawal kasus ini agar keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Dan tentunya semua ini untuk kehidupan umat beragama yang lebih baik ke depannya di negara kita ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.